Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza Naila, presenter Mugaru di Ngobras, Ngobrol Asik. Kali ini aku nggak sendirian dan aku ditemani bersama alumni Mugaru atau generasi pertama presenter. Perkenalkan diri dong Kak. Halo semuanya, aku Faril Kemal, aku angkatan 2020 dari SMP Muhammadiyah 3 Waru ini. Aku generasi pertama di presenter Mugaru. Wow, jadi kakak ini tuh generasi pertama presenter Mugaru. Jadi kakak ini waktu presenter Mugaru tuh nggak nyontoh siapa-siapa ya Kak? Bener, nggak ada contohnya sama sekali, nggak punya kakak kelas yang ada di presenter Mugaru. Jadi bener-bener sendiri belajar cuma dari Pak Nur aja. Oke, jadi langsung lihat Pak Nur langsung gitu ya? Betul, dari Pak Nur langsung. Oke, jadi kan kita udah perkenalan diri dan ini aku mau tanya beberapa hal ya Kak. Okay. Aku mau kepoin beberapa hal tentang masa depan gitu ya, kayak ya berhubungan sama yang di depan-depan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, menurut kakak itu sukses itu seperti apa Kak? Sukses menurut aku itu ketika kita berhasil mencapai apa yang kita impikan dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih menurut aku sukses itu. Oh, sukses ya. Ya sebenarnya menurutku sendiri juga sukses ya, kurang lebih sama seperti itulah ya, berguna bagi orang lain atau kita berhasil mencapai sesuatu yang sangat kita inginkan atau memang tujuan kita dari awal memang itu ya. Betul. Ya oke. Dan selanjutnya sebenarnya cita-citanya Kak Faril itu apa dan mengapa kok pilih cita-cita itu? Oke, cita-cita. Sampai sekarang bahkan udah masuk ke kuliah masih bingung sih kalau ditanya cita-citanya apa. Masih bingung banget karena apa ya, banyak sebenarnya cita-citanya. Yang benar-benar pengen itu mungkin dalam yang mungkin berhubungan dengan jurusan aku, mungkin pengen jadi apa ya, laboratorium analisis atau orang yang bekerja di laboratorium yang fokusnya di bidang yang aku jalanin sekarang. Tapi aku juga punya banyak sekali cita-cita lain yang mungkin lebih ke mimpi ya, kayak pengen jadi pengusaha, pengen sukses juga, sukses dalam arti yang aku inginkan dan aku impikan. Terus juga pengen jadi orang yang kerjaannya ke luar negeri gitu. Oh, oke. Tadi kan pertamanya kakak bilang nih mau jadi laboratorium analisis ya? Iya, betul. Ya, itu kenapa sih kok kakak pengen jadi itu? Oke, karena itu mungkin yang relate sama jurusan yang aku jalani sekarang. Jadi aku ada di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Nah, kalian kalau dengar kata peternakan mungkin kalian hanya tahu tentang hewan-hewan ternak, sapi, kambing gitu. Padahal nggak sama sekali guys, itu luas sekali. Itu sangat luas ilmunya. Jadi kalau kalian kalian makan keju, kalian makan yogurt, itu yang ngerjain adalah anak-anak dari Fakultas Peternakan. Jadi kita yang mempelajari kandungan gizinya, kita yang mempelajari bagaimana sih mengubah dari yang awalnya hanya susu jadi susu yang punya aneka rasa, susu bubuk segala macam gitu. Dan banyak sekali teknologi-teknologi yang kita butuhin di dalam dunia peternakan. Jadi ilmunya sangat luas dan kebetulan aku sangat tertarik di bidang teknologi hasil ternak atau biasanya kita sebutnya THT. Itu adalah yang tadi tuh, yang ngerjain yogurt, terus kita analisis gimana sih kandungan nutrisi yang ada di produk-produk hasil dari peternakan itu sendiri, kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih ini Kak Faril lebih sukanya tuh orangnya kayak menganalisa gitu ya? Menganalisa sesuatu. Kayak dari tadi menganalisa dari gimana proteinnya dari keju, dari susu, yogurt gitu ya. Dan selanjutnya kira-kira jalur pendidikan yang kakak tempuh sekarang ini tuh berhubungan nggak sama cita-citanya kakak? Menurut aku berhubungan, karena itu tadi ya, laboratorium. Selama di kuliah ini kita juga banyak sekali praktikum yang mengharuskan kita untuk datang ke laboratorium. Dan apa yang aku impikan juga ada di hal yang sama, jadi menurut aku sangat relate gitu. Sangat relate. Oke, berarti kakak ini udah benar-benar ngerencanain banget gitu ya, kayak kuliahnya mau apa, cita-citanya juga apa gitu. Wah, sebenarnya kalau ditanya ngerencanain banget itu sebenarnya aku di jurusan ini juga sangat kesasar gitu. Mungkin Arsita dan Naila mungkin tahu dulu aku pengennya masuk ke jurusan apa, tapi akhirnya berakhir di jurusan ini. Tapi awalnya mungkin aku sedikit cerita juga ya, gimana akhirnya aku bisa ada di fakultas ini gitu. Jadi dulu sebenarnya aku pengen jadi dokter guys. Aku pengen jadi dokter. Karena aku sangat suka biologi, dari SMP aku suka banget biologi. Nanti kalau misalnya kalian tahu ada Bu Anggi itu salah satu guru aku yang tahu gimana sukanya aku datang ke lab. Aku pernah datang ke lab, terus aku suka IPA juga. Nah, dan aku sangat minat di mata pelajaran biologi di SMA. Awalnya memutuskan untuk
jadi dokter gitu, pengen ke fakultas kedokteran gitu. Tapi karena nggak keterima karena belum jalannya gitu ya. Dan sebenarnya sempat keterima, tapi aku memilih untuk ada di universitas yang sekarang karena aku juga ngejar universitas yang aku impikan juga gitu. Nah, dan kebetulan dapat di fakultas ini. Nah, kebetulan fakultas ini juga fokusnya ada di bidang biologi. Jadi kalau dibilang salah jurusan nggak sama sekali karena aku juga enjoy jalannya. Dan sekarang di fakultas ini aku juga ada di kelas internasional. Aku ketemu banyak sekali orang-orang keren di fakultas ini. Aku jadi belajar banyak, nggak hanya di bidang yang aku jalani sekarang, tapi aku juga mempelajari itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi keseharian di kuliah itu pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Jadi menurut aku itu passion aku juga kayak gitu. Oke, jadi kayak agak melenceng dikit tapi nggak melenceng gitu. Iya, bener. Kayak masih ada biologinya lah, karena itu tadi. Oke, tadi itu kan Kak Farel kan udah cita-cita jadi pengen apa ya tadi ya? Laboratorium analisis, jadi pengusaha juga ada. Iya, betul. Nah, kalau misalkan Kak Farel kan, Kak Farel kan sudah rencananya udah ini, habis ini ke sini. Iya. Kalau misalkan salah satunya ada yang gagal, nah itu gimana tanggapannya Kak Farel? Kalau misal ada yang gagal, itu menurut aku itu hal yang wajar ya, karena gagal yang aku alami mungkin gak hanya di depan, tapi di belakang aku udah pernah mengalami banyak sekali kegagalan. Dan walaupun pada saat mengalami kegagalan itu rasanya sedih, tapi setelah dijalanin kita akhirnya tahu kenapa kita gagal. Jadi kita jadi kayak, oh ternyata pembelajaran bisa kita ambil dari kegagalan itu, kita jadi kayak gini, kita jadi begini, kayak gitu. Jadi selama gagal itu tidak bikin kita jatuh, gagal itu mungkin pasti bikin jatuh ya, bikin orang jatuh. Tapi selama kita nggak menyerah dengan apa yang kita gagalkan tadi, aku rasa itu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal, nggak apa-apa. Sekali dua kali gagal, pasti ada pembelajaran di balik kegagalan yang kita alami itu. Oke, jadi Kak Farel juga pasti ngambil pelajarannya juga dan introspeksi ya? Betul. Terus kok kalau misalkan gagal berkali-kali gimana Kak? Wah, kalau gagal berkali-kali itu mungkin ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi kegagalan itu. Nah, kegagalan itu tadi yang kalian harus jadiin pembelajaran. Kalau kalian nggak belajar dari kegagalan, nah itu yang bisa meningkatkan faktor dari kegagalan tadi. Jadi kalau misal kalian udah sekali gagal, kalian cari tahu aku tadi ini gagal karena apa sih gitu. Nah, kalau misalnya udah cari tahu, kita udah belajar tentang kegagalan yang kita alami tadi, itu nanti kedepannya mungkin bisa jadi kita berhasil, bukan gagal lagi kayak gitu. Iya, ya semoga aja kegagalannya sedikit ya, atau bahkan gak ada kegagalan. Betul. Amin. Kan tadi kan Kak itu cita-citanya lumayan banyak ya, terus juga tantangannya banyak, juga prosesnya juga pasti panjang. Nah, kira-kira kalau orang tua Kak Farel lihat itu setuju nggak sama cita-cita, sama pendidikan yang Kakak tempuh sekarang ini? Iya, mama bapak aku sangat mendukung aku dengan jurusan yang aku jalani sekarang, dengan cita-cita yang aku tetapkan. Mereka sangat dukung, mereka sangat suportif dengan semua yang aku lakuin. Dan kebetulan aku kan juga ngerantau ya, aku di Malang. Aku selalu ngabarin kegiatan-kegiatan aku, dan mama dan papa selalu seneng gitu ketika aku ngabarin, dan mereka selalu dukung apa yang aku lakuin di Malang sana gitu. Oke, alhamdulillah ya, orang tua Kak Farel berarti tuh mendukung banget ya. Mendukung banget. Terus juga keputusan Kak Farel untuk merantau ke UB ya? Iya, di UB benar. Nah, kita ini ambil selangkah lebih maju lagi ya Kak ini ya. Boleh. Kalau misalkan istrinya Kakak, kalau misalkan istrinya Kakak nih, nanti kan pasti kan bakal menikah, punya istri. Nah, itu kalau misalkan istrinya tuh kayak bertentangan dengan cita-cita Kakak, dengan pekerjaannya Kakak, itu gimana tanggapannya Kak Farel? Oh, ini agak jauh banget ya, istri ya. Aku masih semester 2 guys, BTW. Aku masih jauh dari menikah. Tapi urusan jodoh atau istri yang nanti kemudian bertolak belakang dengan apa yang aku kerjakan nanti, mungkin itu bisa diselesaikan ya. Kalau misalnya kita udah cinta, kayaknya bisa diomongin baik-baik nggak sih ya kan, kalau misalnya kita udah punya hubungan gitu. Nah, itu tadi, jadi kayak misalnya itu juga mungkin tantangan buat semua orang untuk mencari jodoh yang baik gitu. Dan aku mungkin kurang tahu juga ya, karena masih lama banget ya untuk ngomongin jodoh gitu. Jadi ya semoga kedepannya baik-baik aja kayak gitu. Oke, tadi kan Kak Farel bilangnya itu masih jauh banget buat menikah, dan pastinya masih belum ada ya rasa tertarik buat menikah gitu loh. Nah, tapi rencana nikah Kak Farel tuh umur berapa? Waduh, ditanyain kayak gini nih. Wah, ini udah sesuai prosedur ya Kak ya? Bentar, aku
hitung dulu ya, sekarang aku umur 19, jadi aku nikah. Aku pengennya nikah nggak mau tua-tua ya, nggak mau tua-tua. Aku pengennya nikah muda aja. Nikah muda tapi juga nggak terlalu muda. Oh jangan dong Pak, masa setengah abad baru nikah. Aku mungkin di umur 25 mungkin ya. 25. Tapi aku juga semoga di umur itu, intinya aku sebenarnya udah menetapkan kalau misalnya aku menikah nanti aku harus punya ini. Aku punya plan seperti itu. Aku harus mapan dulu, aku harus punya penghasilan sendiri, punya rumah, punya transportasi segala macam kayak gitu. Jadi ya semoga udah tercapai semua di usia 25, amin, dan bisa menikah kayak gitu. Oke. Ya standar lah ya, juga standar orang-orang kalau menikah tuh pasti umurnya 25 ya kan? Iya, betul. Karena mungkin sekitar umur segitu tuh pasti udah mapan ya, kayak udah punya ini, udah punya pelengkapan rumah, pelengkapan ini dan itu dan lainnya. Ya itu masih jauh banget ya. Aku tuh kayak sebenarnya juga agak-agak gak enak. Iya, bener ya. Ya tapi ya memang berhubungan sama masa depan ya, seperti yang kita katakan tadi tuh. Itu suatu hal yang akan terjadi sih. Jadi mungkin walaupun kita ngomongnya kayak masih lama gitu, tapi percayalah guys, itu nggak akan itu terasa akan sebentar banget karena setiap kita menjalani hari itu kan kayak kerasanya cepat berlalu kayak gitu. Ya mungkin sekarang kita kayak ngerasa kayak ngomong kayak aduh masih males lah nikah-nikah kayak gitu, apa sih kayak masih taunya besok udah nikah gitu. Taunya besok udah nikah. Ya jangan sampai nanti jual pop es. Kalau kriteria istri Kak Farel itu seperti apa? Wow. Ini sudah sesuai prosedur ya guys ya. Itu pertanyaan kayak gitu emang. Iya, itu di kertas saya ada kok, ada. Oke, kalau kriteria istri gimana ya? Satu cantik, benar, satu cantik. Terus agamanya dong harus sama agamanya, harus seiman. Terus yang bisa sayang sama keluarga aku juga dan sayang aku tentunya. Dan yang penting dia mengutamakan pendidikan. Aku suka orang yang pintar guys. Dan apalagi ya? Mungkin yang pintar ngurus rumah kali ya, yang pintar masak gitu. Tapi nggak bisa masak nggak apa-apa. Aku menikah sama kamu bukan karena pengen makan kok. Justru kita menghabiskan hari bersama-sama gitu. Ya jadi simpel ya guys ya, ya pokoknya tuh wanita yang mengutamakan pendidikan, terus juga bisa mengatur rumah tangga. Ya seperti itu. Nah tadi kan udah ngomongin kriteria kakak itu seperti apa, terus juga nanti umur nikahnya berapa. Nah ini tuh lebih susah lagi Kak pertanyaannya. Pilih mana? Aduh. Jelek kaya atau cakep miskin Kak? Tolong dong, ini pertanyaan susah sekali. Ya ini tuh pertanyaan tradisi ya dari Pak Nur gitu. Aduh, jawabannya apa ya rata-rata? Kalau aku jelek kaya atau cakep? Jelek kaya atau cakep miskin? Ini untuk akunya atau untuk jodoh aku? Untuk pasangan aku? Aku bakal milih yang jelek kaya atau gimana? Atau mungkin akunya? Mending aku jelek kaya atau? Oh bukan, pasangannya. Oh pasangannya. Udah berat ya. Sebenarnya nggak bisa milih, jujur nggak bisa milih sama sekali karena itu pilihan yang kayaknya jelek dan cakep itu relatif ya. Jadi mungkin aku bakal, kalau misalnya aku udah suka sama orangnya, kayaknya masalah ekonomi miskin atau segala macam itu aku nggak akan peduliin gitu. Jadi kalau misalnya aku udah suka sama orang itu, ya aku akan sama dia kayak gitu, walaupun dia jelek, walaupun dia miskin, walaupun dia kaya atau segala macam gitu. Yang penting aku sama orang itu kayak gitu. Berarti Kak Farel ini milihnya tengah-tengah ya? Iya tengah-tengah, cari aman ya guys. Nggak bisa jawab, cari aman. Pilihnya atau, oke. Jelek itu menyiksa. Ya kan bisa perawatan Pak. Tapi levelnya level berapa sih? Kalau level 10 jeleknya apa? Kan tadi kan udah ngomongin pilihan yang sangat sulit ya, jelek atau kaya, jelek kaya atau cakep miskin. Terus apalagi ya? Mungkin itu aja ya buat pertanyaan masa depan ya, karena kayak kok makin lama kok makin kayak susah gitu ya pertanyaan. Panas ya pertanyaannya, panas banget. Oke, kita tinggalin yang susah, kita ke selanjutnya. Apa pesan kakak buat Mugaru lovers? Oke, buat Mugaru lovers semua,
Kalian ada di sekolah yang sangat tepat beneran. Karena di Mugaru ini aku bertemu sama orang-orang yang Aneh-aneh. orang-orang yang lucu, orang-orang yang keren gitu. Nah, dan satu fun fact juga, di angkatanku, kelasku itu sampai sekarang masih sering ketemu. Dan itu salah satu penyebabnya adalah karena kita di sekolah yang sama di Mugaru ini. Kita masih solid bareng-bareng, kita masih sering main bareng, masih kenal. Ya itu salah satunya karena di Mugaru. Jadi kalau kalian udah di Mugaru, kalian akan bertemu dengan lingkungan yang sangat suportif dengan kalian. Lingkungan yang sangat hebat. Kalian ketemu sama guru-guru yang selalu dukung kalian. Kalian ketemu sama guru-guru yang kalau misal kalian jadi alumni, ketemu kalian lagi tuh guru-gurunya tuh selalu senang, selalu ceria gitu kalau ketemu kalian. Dan teman-temannya sih, lingkungan teman-teman pertemanannya tuh sangat bagus gitu. Nah, aku juga di Universitas Brawijaya ini punya grup namanya Mugaru di UB. Itu isinya anak-anak Mugaru yang ada di UB. Itu ada beberapa teman aku, ada Mizel, ada Paira, ada Zafira. Ini anak-anak Mugaru yang di UB, dan kita karena kita ada di sekolah yang sama dulu, di SMP yang sama, akhirnya kita di UB ini kita akhirnya jadi kayak apa ya? Punya rumah gitu, punya rumah untuk kembali. Jadi kita walaupun di kota orang, tapi kita kalau misalnya ngeliat dan ketemu teman-teman Mugaru ini, akhirnya kayak, oh iya, mereka ada di masa laluku gitu. Jadi kayak tenang gitu bawaannya, kayak gitu. Jadi itu guys, jadi kalian kalau misalnya ada di Mugaru ini, kalian harus nikmati, enjoy pembelajaran di sini. Karena aku yakin pembelajaran di sini juga udah banyak berubah, pasti lebih bagus, guru-gurunya lebih suportif. Dan yang aku tahu juga banyak guru-guru muda ya sekarang, banyak guru-guru muda, cantik-cantik, cakep-cakep semua. Dan ya fasilitasnya udah mulai bagus, jadi kalian enjoy sekolah di sini, kalian sungguh-sungguh yang benar, kalian banggain nama sekolah ini biar nanti kalian suatu saat nanti kalian bisa bangga, kalian bisa sekolah di SMP Mugaru ini gitu. Oke. Pesan-pesannya itu benar-benar panjang banget ya guys, buat Mugaru Lovers. Dan itu juga bermakna yang sangat dalam gitu ya, kalau menurut aku sendiri. Oke, karena tadi kan kita sudah ngomongin panjang lebar tentang masa depannya Kak Faril, terus tujuan-tujuannya Kak Faril, rencana Kak Faril mau kemana aja, itu juga semua sudah terbongkar semua di ngobrol kali ini. Oke, mungkin ini saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih, aku Aziza Naila. Dan aku Faril Kemal, presenter Mugaru. Sampai jumpa. Dadah.